Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam acara Pelangi Pesan Layanan Agama. Harapan, berbicara tentang harapan, berarti kita semua memiliki harapan. Entah itu harapan untuk keluarga kita, harapan pribadi kita, harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pasti kita semua pastinya memiliki harapan. Jadi tema kita saat ini berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus yang terbacakan dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia. Bukan saja saya yang membaca, kita yang mendengar, tetapi setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup beriman setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang dua orang, guru dan murid, yang sama-sama bekerja sebagai pemain kecapi. Nah, ketika guru ini dia sudah merasakan bahwa waktunya semakin dekat, dia katakan kepada muridnya yang masih muda ini, kamu harus tetap bermain kecapi, bahkan ketika senar yang ke-1000 itu putus, saya sudah meninggalkan wasiat ini. Dan selang berapa lama sang guru pun meninggal. Jadi sang murid ini dalam semangatnya, dalam harapannya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa membaca wasiat ini, dia dengan semangat terus setiap hari memainkan kecapi. Bahkan dikatakan ketika 1000 senar itu sudah putus, maka sang murid yang masih muda ini, dia sudah dikatakan sudah bertambah tua. Jadi artinya ketika 1000 senar itu sudah putus, dia berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi wasiat gurunya. Dia minta tolong orang untuk membacakan wasiat itu. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak ada tulisan apa-apa di sana. Hanyalah secari kertas kosong.
Jadi dari cerita ini mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam sebuah pengharapan, maka kita sanggup melakukan apapun supaya harapan kita itu bisa tercapai. Hidup kita itu akan penuh dengan optimisme, akan penuh dengan semangat untuk mendapatkan harapan yang kita inginkan. Hari ini kita membaca tentang Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Jadi jemaat Galatia ini sementara dibuat bingung ya dan kacau dengan munculnya ajaran yang mengharuskan mereka untuk menjadi sama seperti orang Yahudi, yaitu menjalankan hukum Taurat agar mereka memperoleh keselamatan. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus menentang ajaran ini dengan menekankan tentang keselamatan yang hadir hanya karena iman dan hanya karena kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena ketaatan kita kepada hukum Taurat. Ya, jadi Rasul Paulus menunjukkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan sejak zaman Abraham. Perjanjian ini jauh sebelum Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada Nabi Musa. Jadi ada jarak waktu yang sangat panjang ketika hukum Taurat itu diturunkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, ada jarak kurang lebih 430 tahun antara perjanjian Allah dengan Abraham dengan turunnya hukum Taurat. Jadi Paulus katakan begini, hukum Taurat diturunkan untuk menjaga perilaku manusia sampai janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tema kita saat ini berbicara tentang pengharapan di dalam Yesus. Jadi harapan di sini memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang. Sebab harapan dapat meningkatkan kesejahteraan. Ada korelasi yang begitu kuat. Harapanlah yang menggerakkan seseorang untuk mengejar apa yang penting baginya, ya. Tidak mungkin kita melakukan apapun tanpa ada harapan, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa harapan itu bisa membuat kita untuk melakukan apapun, ya. Dalam keluarga, ya. Bapak kepala keluarga, suami, istri akan melakukan apapun, akan semangat bekerja supaya keluarganya ini bisa hidup dalam sejahtera. Kebutuhan keluarga terpenuhi, pendidikan anak-anak bisa berjalan dengan baik karena ada harapan. Harapan orang tua supaya keluarganya itu bisa hidup sejahtera. Oleh karena itu kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya, kita tidak mungkin akan malas-malasan karena ada harapan supaya keluarga kita sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, harapan itu juga bisa membuat kita sehat. Sebab pasti kita akan selalu berpikir positif. Ya, dan mau mengubah cara hidup kita supaya cara hidup kita itu menjadi sehat, ya. Jadi kita akan hidup dalam suatu pemikiran bahwa kita bisa melakukan apapun. Bukan belum apa-apa sudah pesimis, saya tidak bisa, jangan saya, bisa enggak ya? Nah, kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang merusak pengharapan kita. Yang membuat kita tidak optimis mendapatkan harapan kita itu. Tetapi ketika kita ada dalam satu pemikiran yang positif, yang optimis bahwa saya pasti bisa. Ya, saya percaya bahwa kita bisa melakukan itu, ya. Jadi karena harapan itu kita tidak lagi menyimpan file-file yang kotor, file-file yang tidak sehat dalam pikiran kita, ya. Rubah kekhawatiran menjadi suatu kepastian.
rubah ragu-ragu itu menjadi sebuah kepastian bahwa saya pasti bisa. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa harapan juga membuat kita ingin untuk tetap hidup. Ya, ingin supaya kita bisa panjang umur, kita bisa tetap sehat. Apakah ada di antara kita yang memiliki harapan supaya kalau bisa saya cepat-cepat tiada hilang dari bumi ini? Saya percaya karena harapan itu, ya, apapun akan kita lakukan supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat, ya, supaya kita bisa melakukan apapun itu, ya. Contohnya begini, kalau kita sakit ke dokter, ya, dan kemudian kita tidak sembuh-sembuh, akan membuat harapan kita menjadi lemah. Motor atau mobil yang rusak kita sudah bawa ke bengkel ulang-ulang tetapi tidak juga baik-baik, itu membuat harapan kita menjadi lemah. Tetapi beda dengan orang yang memiliki harapan. Contohnya begini, ada seorang ibu ketika dia melihat bahwa anaknya itu terjepit di bawah mobil, dia akan memiliki kekuatan yang supranatural. Dia bisa mengangkat mobil itu dan menyelamatkan anaknya. Karena apa? Ada harapan, ada tujuan yang harus dia lakukan, ya. Jadi tiba-tiba kita bisa memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita memiliki harapan. Jadi hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita ada dalam rahim ibu kita, dikatakan begini, sejak dalam kandungan, ya, Tuhan sudah memiliki rancangan-rancangan yang baik bagi kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan suatu harapan yang sia-sia. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keinginan kita itu, ya, bisa menjadi doa. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, bawalah segala keinginanmu dalam doa, ya, dengan ungkapan syukur. Jadi harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita itu kita harus bawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan kita itu pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang ragu-ragu atau pengharapan yang mudah-mudahan. Sebab janji Tuhan itu pasti. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 140. Menghadapi situasi hidup ini, kita harus punya iman yang kuat. Kita harus pegang pada janji Tuhan. Ya, dikatakan ketika Abraham, ya, dipanggil Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya, dari kemakmuran hidupnya, pergi kepada suatu kota yang akan ditentukan Tuhan. Abraham sanggup meninggalkan itu. Bahkan ketika dia sudah menantikan lama kedatangan seorang anak, dan Tuhan katakan, berikanlah anak itu kepadaku. Abraham tidak ragu-ragu untuk memberikan Ishak sebagai persembahan itu. Jadi sosok Abraham ini adalah sosok yang perlu kita pelajari. Bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita memiliki harapan yang kuat. Sama seperti contoh jangkar pada kapal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kapal memiliki jangkar yang terbuat dari besi, orang percaya memiliki jangkar atau sau iman. Apapun situasi hidupnya, dia akan berpegang pada iman percayanya, ya. Ketika dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saya percaya dia bisa melakukan apapun. Yang kedua adalah sau atau jangkar kapal itu, ya, dia turun ke bawah, ya. Jangkar kapal itu dia masukkan ke dalam laut supaya kapal itu tetap diam. Sementara sau atau jangkar orang percaya itu dikatakan tertuju kepada Tuhan, ke atas, ya, kepada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa melakukan apapun, ya.
Dan yang ketiga, perbedaan sau dan jangkar di sini dikatakan bahwa jangkar membuat kapal itu menjadi diam. Sementara bagi orang percaya, sau atau jangkar iman itu ya membuat kita hidup dalam optimisme, hidup dalam harapan yang pasti bahwa ketika kita melangkah bersama Tuhan, kita bisa melakukan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berhenti hidup dalam pengharapan. Karena harapan itu yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun. Apapun situasi hidup kita, percaya ketika kita bersama Tuhan, kita bisa melakukan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom bagi kita.